Ustadz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, satu, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Jika melaksanakan sholat berjamaah nanti dengan renggang-renggang, memang aturan barisan itu adalah rapat begitu, mendempet, rapat merapatkan barisan. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah sah sholatnya? Kalau masalah keabsahan sholat, biarpun renggang-renggang, sebab dalam madzhab Syafi'i disebutkan seandainya 300, selagi tidak sampai 300 dirok, dirok itu kurang lebihnya 40-an cm atau berapa kali 300 lah, anggap saja 150 meter. Selagi di luar masjid itu jaraknya tidak lebih dari 150 meter kurang lebihnya, maka masih sah. Ini kan keabsahan. Kalau di masjid imamnya di mihrab depan, makmumnya di belakang, jauhnya 1 kilo, tetap sah. Cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah kalau normal keadaannya. Tapi kalau dalam keadaan himbauan dari medis harus menjaga jarak, ikuti, dan pahala jamaah tetap didapat. Kalau memang betul seperti itu, kalau betul-betul di tempat tersebut memang banyak wabah, sementara orang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu menjaga jarak, sah dan mendapatkan pahala berjamaah karena ada darurat. Akan tapi kalau dia langsung tidak sholat Jumat pun tidak ada masalah. Jadi kemudahan harus disampaikan supaya kita tidak ingin ada orang merasa gelisah terus, atau kita wajibkan yang tidak wajib sehingga dia pergi ke masjid dalam keadaan panik dengan orang jangan-jangan malah tidak indah itu semuanya. Sudah tidak usah Jumatan, tidak ada masalah karena undur seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Sudah siap? Iya, sudah sholat tadi ini Ustaz. Oh, tapi, sudah selesai? Iya, belum. Sementara sholat tapi... Oh, ini sudah bagus sapnya. ini ada virus corona yang jadi harus jaga jarak ini. Jaga jarak? Corona? Oh, jadi begini. Sholat yang kita tunaikan itu ada syarat, ada ketentuannya, ya. Jadi untuk menyusun saf harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan sawu sufufakum, ya, rapat luruskan safnya, ya, fa inna taswiyatas saffi, riwayat lain taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kesempurnaan salat itu mesti rapat, mesti lurus. Nah, rapat itu yang kira-kira rapat tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona atau di wilayah kita ini ada yang terkena dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah, itu kita tidak usah ke masjid, ya. Jadi cukup berdiam diri di rumah. Nanti sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini corona bukan ini, bersih juga tuh. Ya? Nah, nanti kalau yang seperti ini ada yang ikut batuk juga. Nah, jadi kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja safnya, ya, rapatkan, luruskan seperti biasa, ya, seperti biasa saat sholat kita. Jadi supaya kelihatan bagus dan rapi.
Ayo kita mulai. Bapak mau jadi imam? Teruskan lagi. Baik, ya. Yuk silakan Pak, kita sholat. Rapikan lagi. Bapak mau ke belakang. Oh, Bapak sedang batuk, mundur ya. Bapak di rumah saja, ya, nggak usah ke sini. Bapak juga di rumah saja ya. Sholat di rumah dan di keluarga dijaga. Jadi jangan sampai ada di sini juga, ya. Baik. Kita mau lanjutkan sholat. Baik, kalau dilanjutkan kita siapkan. Tapi kalau nanti ini saya tanya wilayahnya aman nggak di sini? Kayaknya tidak aman nih Ustaz. Tidak aman. Ya sudah, nanti pulang saja ya. Sunaikan sholat di rumah. Ini tidak harus di masjid ya. Di rumah dengan berjamaah dengan keluarga ya. Jadi kalau wilayahnya tidak aman, tunaikan di rumah. Jadi tidak usah ke masjid. Kecuali kalau wilayahnya aman dan baik. Satu kesempurnaan jamaah. Artinya kalau nggak rapat softnya, sholatnya tetap sah. Makanya Nabi SAW mengatakan fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis sholat. Termasuk bentuk dari mendirikan sholat itu dengan merapatkan soft. Nah ini penting sekali karena ini berbicara tentang ilmu. Kadang-kala masyarakat di kampung kita nggak tahu tentang ilmu merapatkan soft. Ketika antum datang, antum merapatkan soft. Kadang-kala dia minggir, geser sedikit. Apa yang antum lakukan? Geser juga, jangan. Karena dia nggak paham. Kalau antum geser lagi, yang ada adalah permasalahan. Antum jangan mau kemana? Anak pokoknya melaksanakan perintah Nabi. Hati-hati. Maka kita berusaha dengan hikmah. Di sini pentingnya kalau antum punya tulisan tentang merapatkan shaf ya. Kalau antum punya tulisan tentang merapatkan shaf ya. Mamanya ada buletin, minta takmir taruh di masjid ya. Pentingnya kita menjalin hubungan baik dengan pihak masjid jamaah. Semuanya bermula dari komunikasi yang baik dengan mereka. Soalnya kalau antum merapatkan shaf tanpa ada komunikasi yang baik, akhirnya dia akan menjauh dari antum. Tugas kita adalah menyampaikan agama Allah. Kita amalkan. Artinya kan disuruh merapatkan shaf, antum rapatkan. Dia nggak mau, ya udah. Dia nggak mau, antum jangan dilebarin kakinya. Sunnahnya itu ininya juga rapat gitu loh jamaah. Jadi bukan cuma kakinya yang rapat, bahunya juga